بسم الله الرحمن الرحيم. المصنف rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsus sadis asyar an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab taraddada miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala bahwasanya seorang lelaki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu datang, lelaki ini berkata langsung kepada Nabi tanpa babibu, tanpa banyak cakap, langsung berbicara, ausini, berilah aku wasiat, beri nasihat. Maka Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan marah. Jadi ini hadis yang cukup pendek. Hafal cuma ausini, la taghdab, beri aku wasiat, kata Nabi, jangan marah. Taraddada miraran, kemudian lelaki ini berulang kali minta wasiat. Qala la taghdab. Rasulullah tetap mengatakan wasiatnya satu aja, janganlah engkau itu mudah marah, kalau bahasa kita. Jangan mudah marah. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Malik terkait dengan hadis ini ada prolog yang agak lebih panjang. Ini dari Humaid bin Abdurrahman bin Auf, bahwasanya seorang lelaki datang, anna rajulan ata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam riwayat Imam Malik ini ada keterangan bahwasanya lelaki ini namanya adalah Jariyah bin Qudamah. Jariyah bin Qudamah. Dia katakan, ya Rasulullah, alimni kalimat. Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku beberapa kalimat, beberapa kata. A'ishu bihinna wa la tuktir alayya fa'ansa. Yang aku dengan kata yang engkau ajarkan itu, aku bisa menjalani kehidupan, dan jangan banyak-banyak katanya. Jadi minta nasihat tapi nggak usah panjang-panjang. Fa'ansa, maka kalau panjang-panjang aku bisa lupa. Maka Rasulullah mengatakan la taghdab, jangan mudah marah. Ini hadis yang kata Imam An-Nawawi di dalam syarah Sahih Muslim, beliau katakan falam yajidhu fil wasiyah ala la taghdab. Beliau itu tidak menambah wasiat, tidak menambah nasihat. Cuma satu saja nasihatnya, la taghdab, jangan mudah marah. Ma'a takrarihi talab, padahal yang lelaki tadi, Jariyah bin Qudamah tadi, berulang kali meminta tambahan nasihat, tapi nasihatnya cuma satu. Kata Imam An-Nawawi, wa hadza dalilun zahirun fi 'izami mafsadatil ghadab. Ini menjadi dalil, menjadi alasan yang jelas tentang bagaimana besarnya kerusakan dari marah ini. Jadi marah ini bisa merusak. Wama yansha'u min, dan juga bagaimana besarnya apa yang dilahirkan atau diakibatkan oleh marah ini. Kita bisa lihat dalam banyak hal marah bisa membuat suami istri yang awalnya saling mencintai bisa berpisah. Beberapa hari lalu membaca di Semarang ada Universitas Islam yang salah satu pejabatnya memukul bawahannya. Kenapa marah? Di sosmed makinnya lagi. Lebih banyak ya kasus kejadian yang tidak kenal pun bisa saling mencaci. Ini semua terjadi sebagai akibat dari marah. Terus apa makna hadis ini? Imam Al-Khattabi, ini di dalam Fathul Bari, bahwasanya makna qaulihi la taghdab, ijtanib asbabal ghadab. Kata beliau, makna dari la taghdab, jangan marah atau jangan mudah marah, maknanya adalah ijtanib asbabal ghadab. Jauhilah sebab-sebab yang bisa menimbulkan kemarahan.
Wala tata'arrad lima yajlibuh. Janganlah engkau memaparkan diri kepada sesuatu yang akan menyebabkan engkau marah. Karena apa? Kata beliau, wa amma nafsul ghadab fala yata'attan nahyu anhu. Karena apa? Karena marah itu sendiri tidak bisa dilarang. Dia itu di sini dikatakan amrun tabi'i, perkara yang sifatnya alami. Allah ciptakan marah secara alami, itu naluri manusia. Ketika sebab-sebabnya datang, tidak bisa manusia itu untuk mencegah dari marah itu. Amrun tabi'i. Maka yang menjadi larangan dalam hadis ini adalah larangan untuk agar kita menjauhi sebab-sebab yang bisa menjadikan itu terjadi kemarahan. Apa sebab-sebab yang bisa terjadi kemarahan? Ya banyak. Yang paling bisa kita saksikan karena ini di era pandemi itu adalah diskusi yang tidak punya adab di sosmed, di sosial media. Itu sering banyak terjadi, kemudian ketemu saja tidak pernah, ya. Akhirnya terjadi saling marah. Jadi hendaknya itu kita jauhi. Wa qila ma'nahu la taf'al ma ya'muruka bihil ghadab. Pendapat yang lain makna la taghdab ini adalah jangan engkau lakukan apa yang marah itu menyuruh perbuatan itu. Jadi kalau kita marah, saat marah itu kita ingin melakukan apa, karena didorong oleh kemarahan, maka jangan lakukan. Jadi maknanya begitu. Wa qala ghairuhu la'alla sa'ila kana ghaduban. Yang lain mengatakan itu karena si penanya itu adalah orang yang mudah naik pitam, mudah marah. Sehingga ketika minta nasihat, itu Nabi menasihati, kata Imam Ibnu Hajar, ya'muru kulla ahadin bima huwa aula bih. Seorang itu diperintah oleh Nabi terhadap satu perkara yang paling utama baginya. Bagi orang yang mudah marah, maka nasihat yang paling penting itu adalah jangan mudah marah. Ini penjelasan hadis ini secara singkat begitu. Terus apa yang perlu kita jauhi dari perkara-perkara yang menyebabkan marah? Ini yang penting kita pahami bersama. Saya ingin mengungkapkan salah satu penjelasan Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Ayyuhal Walad. Ini sebagai etika kita juga bermedsos. Entah itu Twitter, entah itu Facebook atau WhatsApp. Karena kemarahan itu bisa muncul gara-gara kita tidak memperhatikan hal ini. Kemarahan itu bisa muncul gara-gara kita meladeni diskusi dengan orang-orang yang di situ ada penyakit kebodohan, maradul jahal, penyakit kebodohan. Kata Imam Al-Ghazali, "I'lam anna maradul jahli ala arba'ati anwa." Ketahuilah bahwasanya penyakit bodoh itu ada 4 jenis. Ada yang bisa diselesaikan, bagian besar itu tidak bisa diselesaikan.